kulineran kita kali ini beda dari biasanya, gengs. Penasaran? Yuk, let's go! Ya, seperti yang kita lihat tadi di intro, kuliner kita kali ini adalah soto tauco dan nasi megono, gengs. Jadi ini kita mau tahu dulu nih, kita mau tanya sama ownernya. Ini warung nasi megono ini sudah buka dari berapa lama sih? Kalau Wafes Kitchen sendiri awalnya 2019, tapi konsepnya masih PO gitu. Baru kalau warung kita mulai di 2020 ya. Nah, setelah itu kita mau tanya menu yang spesial di sini itu apa aja sih? Saat ini yang spesial nasi megono sama soto tauco. Jadi menu yang spesial di sini seperti yang tadi sudah dibilang itu ada soto tauco dan nasi megono. Jadi soto tauco itu adalah soto dengan bumbu tauco, gengs. Kalian tahu tauco? Jadi tauco itu adalah fermentasi dari biji kedelai. Biji kedelai yang biasa kita gunakan untuk buat tahu, tempe, dan kecap. Jadi itu adalah fermentasinya, namanya tauco, gengs. Jadi karakteristik dari bumbu tauco itu lebih ke gurih dan asin, gengs. Jadi mungkin ini akan memberikan cita rasa yang berbeda di sotonya. Aku sih sebelumnya belum pernah makan sih, makanya ini penasaran. Nah, kemudian kalau nasi megono itu adalah nasi yang menggunakan nangka direbus, kemudian diracik bumbu, dicampur dengan nasi putih dan lauk pauk. Jadi ini kayak semacam, kalau di Bali itu kayak semacam lawar, gengs. Tapi kok lawar itu kan pakai bumbunya khas Bali. Nah, kalau nasi megono ini sayur nangkanya itu yang sudah direbus itu dipakai bumbu khas dari Pekalongan, Jawa Tengah, gengs. Nah, jadi ini, gengs, pesananku sudah datang. Nih kalian lihat. Ini namanya soto tauco. Jadi seperti yang tadi sudah dijelasin, soto tauco ini adalah soto yang dipadukan atau dicampur dengan bumbu tauco. Jadi kalau orang Pekalongan bilangnya soto tauco. Namanya soto tauco, kemudian bumbunya bumbu tauco, gengs. Jadi ya mungkin itu singkatan tauco. Tauco soto mungkin seperti itu. Jadi biar gampang penyebutannya. Jadi satu porsi ini harganya 25. Nah, ini soto tauconya. Kemudian nasi megononya ini, gengs. Nah, ini harganya murah meriah, gengs, cuma 6.000. Nah, jadi ini aku bilang tadi, gengs. Ini ada kayak nangkanya ini. Nah, ini diracik dengan bumbu, kemudian disajikan dengan nasi putih. Kemudian ada lauknya, yang ini pakai ikan asin, gengs. Jadi nanti kalian by request saja. Jadi di sini lokasinya itu ada di Jalan Pulau Supiori nomor 15. Jadi tepat di sebelahnya jembatan, gengs. Di Jalan Supiori itu kan ada jembatan tuh, nah pas di sebelahnya jembatan itu. Nah, jadi nggak usah lama-lama. Sekarang kita mau cobain dulu nih soto tauco. Ini pertama kali aku makan ini. Soto kuahnya hitam, biasanya kuahnya hitam itu kan rawon, gengs. Jadi ini soto kuahnya hitam pakai bumbu tauco, ini baru pertama kali nih. Oke, sebelum kita cobain nanti nasi megononya, ini sotonya dulu nih. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang waktunya kita icip-icip, gengs. Oke, hop. Kita mau cobain kuahnya dulu, gengs. Jadi kuahnya dulu kita mau cobain seperti apa rasanya bumbu tauconya. Jadi rasanya ini karena ini kan fermentasi dari kedelai, gengs. Jadi rasa kedelainya itu masih terasa sih. Ya karena memang bahan dasarnya sih dari kedelai. Cuma ada bumbu gurih-gurihnya itu, gengs. Atau lebih tepatnya ini, gengs, baru ingat, kayak kecap. Cuma kecap itu kan manis.
Nah ini karena difermentasi tuh ada kayak rasa asam tapi nggak terlalu dominan asamnya. Dominannya memang gurih nih guys. Dan enak sih, aku suka. Dan jangan lupa sambalnya. Jadi ini sesuatu yang baru sih guys buat aku, karena memang baru pertama nyoba. Tapi ini masih bisa diterima oleh lidah. Jadi kalau misalnya kayak rawon itu enggak sama sekali, karena rawon kan pakai kluwek. Rasanya beda jauh dengan tauco. Kalau kluwek itu kan ada rasa getir-getir pahitnya. Kalau ini enggak, dia warnanya walaupun hitam tapi nggak ada getir-getir pahitnya geng. Jadi hitamnya ini lebih ke dominan gurih dan asinnya sih nggak terlalu, lebih ke gurihnya geng. Jadi gurih kedelai itu. Kita cobain. Dagingnya empuk geng, mantap. Jadi kalian berasal dari Pekalongan ataupun yang nggak berasal dari Pekalongan tapi penasaran ingin nyobain soto tauco ini, kalian bisa langsung datang ke warung nasi Megono atau Wafes Kitchen di Jalan Pulau Supiori nomor 15 geng, sebelah jembatan pokoknya. Jalan Supiori itu ada satu jembatan pas sebelahnya itu. Oke, next. Kamu cobain nasi Megono. Jadi ini lawar nangkanya orang Pekalongan ini guys, asli Pekalongan. Jadi ini dia nih, ini nangka ini. Nah ini nangkanya. Ada bongkotnya gengs. Jadi ya hampir sama taste-nya kayak makanan Bali gitu kan, karena ada bongkotnya ini juga. Jadi oke sih. Kalau misalnya gudeg itu kan manis gengs, kok ini enggak? Ini lebih ke gurih dia. Sama ada aroma bongkotnya tuh, kok kalian suka bongkot ini cocok banget ini. Ya, ada bongkotnya. Kemudian pakai ikan asin. Kalau ikan asin sih aku suka ya. Kalau kalian nggak tahu ya, ada yang nggak suka ikan asin mungkin. Lahirnya di ini tahun milenial, nggak tahu ikan asin, yang taunya nugget. Kalau aku sih masih suka ikan asin. Nah ini pakai ikan asinnya. Ikan asinnya kalau yang kayak gini aku suka geng, pas. Jadi nggak terlalu asin. Kayaknya sebelum dimasak direndam air dulu kayaknya. Soalnya kalau setauku ikan asin kalian beli di pasar langsung kalian goreng, itu rasanya nggak enak. Harus di treatment dulu lah. Nasi Megononya oke. Pertama ini. Jadi kalau yang aku bilang Megono itu maksudnya itu yang nangkanya ini guys. Jadi nangka yang aku kasih tunjuk tadi itu. Nah, ini nangkanya namanya Megono karena pakai nasi Megono namanya. Kok pakai ayam, nasi ayam namanya kan gitu. Ini satu bungkus nih 6.000 guys. Jadi kalau kalian mau request bisa aja request sini lauknya. Terserah kalian, cuma harganya yang menyesuaikan dengan lauknya. Jadi kok yang standar ini aku pakai ikan asin sama Megono ini 6.000. Jadi cocok lah untuk musim corona gini. Atau kalau kalian misalnya akhir bulan bekalnya cuma promah 2 biji, daripada kalian beli promah 2 biji untuk bekal, beli nasi Megono ini pas 6.000. Jadi aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk selalu support UKM kuliner guys. Supportnya caranya bagaimana? Caranya dengan kalian makan di luar. Artinya makan di luar ya kalian beli di luar lah. Kalau kalian mau bungkus makan di rumah oke lah, nggak ada masalah. Jadi itu salah satu bentuk dukungannya. Supaya kenapa? Supaya rantai perekonomian itu tetap berputar guys. Jadi pedagang makanan membeli bahan-bahan untuk dijual di pasar. Kalian yang masih kerja terutama dan masih punya pendapatan, belanjanya jangan ke pasar, ke pedagang makanannya guys. Jadi biar perekonomian itu terus berputar. Jadi jangan menjadi kaum mendang-mending. Mending daripada makan di luar uangnya ditabung. Mending daripada makan di luar hematlah, kita belanja aja ke pasar. Kalau kalian misalnya seperti itu pemikirannya, ya mending mana kalian sehari harus kasih makan 1 orang sama kalian sehari belanja di pedagang makanan di luar. Mending mana coba? Dukung terus, support terus UKM kuliner. Oke, sekian konten kita kali ini.
Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi tunggu video kita selanjutnya. Bye.